STIP itu apa sih, Bro? STIP itu kepanjangannya Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Di sini kita belajar tentang bagaimana pelayaran niaga dilaksanakan. Hmm. Kami terbagi dari 3 jurusan, Nautika, Teknika, dan KLK. Apa itu? Nah, Nautika ini mempelajari ilmu navigasi. Hmm. Teknika ini permesinan. KALK itu ketata laksanaan pelabuhan dan angkutan laut. Nah, kalau Bro Suku sendiri, Kalau saya sendiri dari jurusan Nautika. nah gimana tuh bisa dijelasin, Bro? Jadi saya belajar tentang ilmu-ilmu navigasi dan muatan-muatan di kapal. Kita masih awam banget nih, gimana sih itu ilmu navigasi sama muatan-muatan, maksudnya gimana tuh? Kalau masuk dalam dunia kerja ya? Iya, jadi istilahnya itu seperti gimana caranya membuat kapal itu sampai dari satu tempat ke tempat tujuan. Dari tempat asal ke tempat tujuan. Gimana caranya? Yaitu menggunakan ilmu navigasi itu. Gitu. Ilmu navigasi sendiri bisa kita pakai menggunakan pelayaran datar atau bisa menggunakan peralatan-peralatan elektronik, juga bisa menggunakan perbintangan. Gitu. Oh, siap, Bro. Astronomi. Nah, mungkin nanti kita akan bahas ini ya, akan bahas urusannya, Bro. Tapi biasanya kan adik-adik yang mau masuk sekolah-sekolah, mau lanjut kuliah, dia pasti tanya, nah, itu prospek kerja kampus ini apa gitu kan? Ya. Kalau prospek kerja dari ini, di STIP, bisa dijelasin, Bro? Ya, untuk prospek kerja sendiri, ya balik lagi dari apa yang kita pelajari tentang pelayaran niaga, ya tergantung jurusan. Di mana nanti jurusan Nautika Teknika akan bekerja di atas kapal, sedangkan untuk jurusan KLK sendiri akan bekerja di pelabuhan atau kantor-kantor dari perusahaan pelayaran. Gitu. Karena ini Bro Syukur ini tadi KLK, saya berarti nanti di Nautika. Oh ya, berarti nanti itu yang berangkat ini ya? Iya, yang akan ada di atas kapal. Oh, yang di darat itu KLK. Iya, betul. Kepanjangan KLK apa sih, Bro? Ketata pelaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan. Ketata laksanaan angkutan laut dan Pelabuhan. Nah, untuk masuk di STIP sendiri, itu ada beasiswanya, Bro? Untuk beasiswa nggak ada ya, cuma untuk tahun-tahun belakangan ini ada program namanya Pola Pembibitan. Di mana di pola pembibitan ini berbeda sedikit dengan jalur reguler biasa, jalur mandiri, di mana pola pembibitan ini uang kuliahnya itu nggak usah bayar, tapi hanya di uang pendidikannya saja. Gitu. Dan juga mereka akan diikat untuk bekerja di STIP ini selama 5 tahun. Oh gitu. Iya. Berarti langsung ini ya, ada ikatan dinas gitu ya? Iya, betul. Untuk tahun-tahun belakangan ini. Tapi untuk jalur mandiri sendiri, kalau kita mau masuk ke dunia pelayarannya sendiri, itu ada jalurnya sendiri. Cuma dengan biaya yang lebih mahal. Seperti itu. Bisa dibocorin, Bro, itu biaya. Berarti istilahnya ini kita masuk di STIP nih. Ada 2 jalur gitu ya? Iya, jalur mandiri dan Ada jalur pola pembibitan. Oh, pola pembibitan sama jalur mandiri. Masuk biaya sendiri. Tadi katanya lumayan mahal. Itu bisa dibocorin berapa sih biayanya? Iya, untuk per semester sendiri beda ya. Untuk per semester sendiri berbeda. Untuk saat ini kurang lebih semester 1 sampai semester 4 per semester itu kurang lebih 11 juta rupiah. 11 juta per semester? Iya, untuk yang jalur mandiri. Yes. Kalau semester 5 dan 6 saya kurang tahu untuk biayanya sekarang. Tapi sebelum ada kenaikan ini, itu sekitar 2 juta. Karena kita di sana sedang melakukan praktek. Untuk yang di Nautika dan Teknika, melaksanakan praktek layar, praktek laut. Untuk yang jurusan KLK, praktek darat. Nggak, maksudnya, jadi kalau praktek biayanya ini turun gitu? Lebih murah? Karena situasinya kan kita tidak berada di kampus.
gitu. Oh, jadi yang dibayar di kampus itu ya memang kalau contohnya dia itu masuk jalur mandiri, ya kebutuhannya sendiri berarti ya, yang dipakainya seperti Iya, biaya asrama, biaya biaya seragam. asrama, biaya permakanan, Oh, yes, gitu. yes, yes. Nah, fasilitas yang didapat bro, kalau dia biaya mandiri, kan contoh banyak juga nih kan teman-teman atau adik-adik yang nggak memiliki kesempatan untuk mendapat beasiswa. Ya, Ya, untuk mencapai cita-citanya supaya bisa jadi taruna, dia mau biaya pribadi, mau masuk jalur mandiri. Apa aja fasilitas yang bisa didapat di situ? fasilitas dalam segi apa nih? Pendidikan atau asrama atau bagaimana? Segi, yes, masuk semuanya yang bisa didapat. Oke, Apa atau sama aja? Kalau dari pendidikan sendiri, di sini sudah cukup lengkap. Ada lab-lab yang lengkap untuk belajar. Bahkan dari taruna sekolah swasta, itu mereka datang ke sini belajar ke simulator. Membayar untuk belajar di simulator-simulator dan laboratorium yang ada di sini. Sedangkan kita sendiri sudah termasuk. Jadi, itu keuntungannya kita jadi taruna di sini. Terus untuk gitu ya. asramanya sendiri, yang kita tahu di sini ada tempat ibadah untuk semua agama dan difasilitasi oleh unit yang terkait gitu. Di sini juga lengkap, ada fasilitas olahraga, ada lapangan olahraga, ada lapangan sepak bola, lapangan voli, ada juga kolam renang, bisa dipakai kapan saja. Oh iya, yang penting jangan ini ya, jangan bolos dari ini ya, dari perkuliahan. Iya betul. Iya. Berarti semua fasilitasnya, baik itu dia masuk dari jalur pribadi sama yang jalur pola pembibitan tadi, sama aja ya dapatnya ya? Iya, yang membedakan hanya di biaya dan setelah lulus yang pola pembibitan akan terikat. Oh yes. Selama 5 tahun. Gitu kurang lebih. Nah, yang mandiri gimana tuh? Apa kira-kira nilai ininya, nilai lebihnya ketika lulus dari sana? Ya, untuk jalur mandiri sendiri ini untuk yang benar-benar jadi pelaut ini lebih untung. Karena untuk perusahaan-perusahaan sendiri biasanya dia mengikat orang-orang yang pernah dia berikan training. Kami kan untuk tahun ketiga akan melakukan training, praktek laut dan praktek darat. Perusahaan biasanya jika sudah mengeluarkan biaya untuk melakukan training terhadap kita, mereka pasti akan memanfaatkan kita. Jadi untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan yang mengikat itu, untuk jalur pola pembibitan sendiri tidak bisa. Gitu. Keuntungannya untuk jalur mandiri. Karena untuk yang pola pembibitan ini sudah terikat sama STIP. Ya, STIP, benar. Berarti ya istilahnya yang pola pembibitan tadi, yang beasiswa dia lulus, berarti dia langsung terikat dengan STIP sendiri. Iya, betul. Nah, sementara kalau yang jalur mandiri dia itu biaya pribadi kan masuknya di ini STIP. Berarti dia nggak, istilahnya dia ini posisinya tetap terjamin ya karena ada ini tadi training tadi. Iya, betul. Yes. Nah, ngomong-ngomong, yang menentukan tempat trainingnya itu, untuk prakteknya itu siapa? Dari STIP-nya atau kita sendiri yang memilih? Biasanya kami di sini sudah ditempatkan satu-satu sesuai dengan nilai kami. Gitu. Oh, sesuai nilai? Iya. Jadi di mana yang nilainya bagus, diajukan untuk mengikuti tes di perusahaan-perusahaan yang bagus. Dan jika lolos, ya mereka akan terikat dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Oh, gitu. Oh, jadi tapi untuk masuk di perusahaan itu ada tesnya juga? Iya, untuk ikut training. Betul. Oh, yes. Karena mereka punya standar-standar yang berbeda tentunya. Setiap perusahaan sendiri. Tapi setiap taruna atau taruni itu dibekali nggak untuk bisa lolos dari tes itu? Ya, di sini bagusnya dari senioritas di sini. Di sini kami belajar dari senior juga. Jadi senior yang sudah pernah mengikuti tes-tes di perusahaan-perusahaan biasanya akan memberikan tips-tips dan trik untuk kami supaya bisa ngadapin tes-tes di perusahaan tersebut. Wow, luar biasa. Oh, gitu. Keren juga ya. Iya. Berarti hubungan antara senior sama junior itu harus benar di ini ya. Apa namanya? Dijalin dengan baik lah istilahnya ya. Betul.
Karena itu kan berpengaruh juga untuk langkah selanjutnya, langkah setiap taruna. Dia tuh kalau contohnya junior berarti dia kalau contohnya bagus interaksinya dengan senior, dia bisa ini gampang untuk ini kan gimana Dia bisa ya lebih bertanya banyak gimana. tahu gitu. Yes, setuju. Ngomong bro ini, syukur sekarang di asrama atau di mana nih? Iya, sekarang posisi saya lagi di asrama. Yes. Ya, sudah nggak ada kegiatan sih. Oh sudah nggak ada kegiatan. Iya. Tadi katanya ini ada sidak. Apel aja, apel itu. Oh apel. Oh sip. Tapi sekarang kan udah tingkat akhir ya. Betul. Trainingnya udah selesai apa belum? Belum. Justru di sini masih belum? kami di tingkat akhir ini kami mempersiapkan untuk ke jenjang selanjutnya. Gitu. Oh yes. Kami ini nanti lulus untuk gelar lautnya sendiri ahli nautika tingkat 3 untuk jurusan nautika. ANT 3. Enggak, maksudnya Nah, untuk semester akhir ini kami mempersiapkan untuk tahap selanjutnya. Namanya ANT 2. apa itu bro? Bisa dijelasin bro? Kita nggak paham nih gimana istilah-istilah jadi pelayaran ini. Jadi begini, untuk jurusan nautika dan teknika ini kita training dan edukasinya ini itu kita mengejar dua gelar laut dan gelar darat. Gelar laut ini yang nanti kita pakai untuk di kapal. Gelar darat, semisal kita ingin kerja di darat, itulah yang kita gunakan. Oh Nah, iya. untuk Tapi ada juga istilah dapat 2 gelar. terlihatnya seperti itu. Berarti bro syukur lagi mengejar itu ya sekarang ya, supaya bisa dapat yang di laut sama yang di darat. Betul. Tapi lebih suka di mana? Di laut apa di darat? Di laut. Di laut. Betul. Ini di laut karena menghindari ini kata-kata yang sering di ini nih. Maaf kata buaya darat. Waduh. Atau karena memang ada ini. Kenapa lebih memilih di laut? Ya, lebih menarik menurut saya. Lebih menarik. Apa sih yang menarik di laut? Itu dia. Sinya atau apa? Urusan itu belakangan. Oh ya? Iya. Ketika kita dalam kondisi di mana orangnya itu aja, dalam kondisi sama-sama susah, tapi punya satu tujuan, itu menariknya kita bisa ngelihat orang, sikap-sikap orang kayak gimana, cara memanage orang gimana. Lebih enak daripada di darat ini. Karena di darat ini, dengan kondisi nyaman, orang nggak keluar sifat aslinya, jiwa aslinya. Gitu. Iya. Karena kalau dalam pelayaran, itu lama juga ya bro ya? Tergantung. Ada yang seminggu sebulan. Ini sih tergantung jarak semua. Sekali lagi semua tergantung jarak. Nah, kalau untuk di dalam negeri sendiri, ada yang jarak antar pelabuhan hanya berjarak 4 jam, 6 jam. Ada yang bisa sampai beberapa hari, 3 atau 4 hari. Gitu. Oh, gitu. Kalau di luar negeri sendiri, bisa sampai 1,5 bulan satu kali berlayar. 1,5 bulan kalau ke luar negeri. Iya. Oh. 1,5 bulan di laut aja, nggak ada di darat, nggak ketemu darat. Iya. Nah, maksud di situ bro baru syukur kelihatan orang-orang sifatnya seperti apa aslinya. Kalau 1,5 bulan di dalam kapal. Di dalam kapal tanpa melihat orang lain. Dalam kondisi yang berat gitu. Enggak, maksudnya kondisi berat ini gimana nih? Enggak dapat makan apa gimana? Cuaca. Oh ya. Cuaca. Itu salah satu faktor yang bikin banyak orang mundur kalau dengar dunia pelayaran. Benar. Yang masuk di dunia pelayaran ini memang mentalnya harus benar ini ya. Harus benar siap. Betul, karena bukan hanya orang yang kita hadapi, tapi alam juga. Oh, iya. Betul.
Tapi minimal dia harus siap untuk meninggalkan keluarga ya, Iya, kalau berlayar. betul sekali. Memang totalitas banget ini orang-orang yang mau berlayar ini ya. Iya. Nah, nilai lebih apa yang lu dapat kira-kira nanti? Kalau contohnya lu bisa mengenal gimana sih sifat orang itu. Di situ kita bisa dipakai di darat juga. Kita dalam menilai orang bisa menjadi objektif gitu. Oh, iya. Karena ada orang yang jika dalam kondisi tertekan dia malah marah-marah terus, Yes. malah panik. Tapi Bro Suku sendiri pernah dapat sifat-sifat yang seperti itu kan udah pernah training ya? Iya. Ya, Pernah berlayar nggak? Lumayan lengkap. Lengkap gimana nih? Coba bisa dijelasin. Ya, ada yang model-model panik, ada yang model-model tenang, ada yang model-model ngumpet-ngumpet kalau ada sesuatu. Dan ngumpet karena apa? Karena sesuatu gimana maksudnya? Yang cuaca, yang kondisi alamnya, atau karena kondisi alam lain? atau kondisi kerja ada. Bisa diceritakan bro, biar lebih konkret, biar teman-teman juga pada tahu gimana sih itu kehidupan pelayaran. Ya gitulah, namanya juga bersama-sama dengan orang-orang yang belum kita kenal, belum kita benar-benar kenal. Gimana caranya kita bisa dalam satu tim itu bekerja dengan baik gitu, walaupun kita nggak saling mengenal. Biasanya tuh pelaut itu kalau sudah berlayar dalam kapal yang sama, biasanya mereka akan merasa bahwa orang satu kapalnya ini keluarganya, karena sudah mengalami susah yang sama, senang yang sama selama beberapa lama. Dan biasanya kalau sudah selesai kontrak, itu biasanya suka ngumpul bareng itu. Iya. Udah lebih dekat ya. Lebih dekat. Yes. Kalau Bro Suku sendiri pernah berlayar berapa hari sih dan kemana? Kebetulan saya dapat yang di dalam negeri. Jadi pelayaran paling lama sekitar 3-4 hari. Gitu. Kemana tuh? Ya pernah dari Tuban ke Dumai Riau. Iya. Pernah untuk ke luar negeri sendiri hanya sekali untuk perbaikan waktu itu kondisinya. Perbaikan apa? Jadi untuk kapal sendiri ada peraturan di mana setiap 2,5 tahun itu harus menjalani yang namanya docking atau perbaikan. Apa tuh? Perbaikan kapal. Perbaikan ini kapalnya. Bisa servis apa gimana nih? Istilah awamnya mungkin servis. Jadi kan barang-barang ini semua ada masanya. Nah, setiap 2,5 tahun ini kita harus mengganti part-partnya. Harus diganti. Dicat ulang, terus diberikan komponen-komponen yang biasanya habis dalam 2,5 tahun itu. Oh gitu, iya. Secara garis besar seperti itu. Nah, ke luar negerinya kemana tuh kemarin? Kebetulan di Singapura. Oh, di Singapura. Berangkat dari Tanjung Priuk. Apa dari mana? Dari Batam. Oh, dari Batam. Iya. Oh, lu di Jakarta? Maksudnya? Enggak, posisi sekolahnya di mana? Oh, sekolahnya di Jakarta, iya. Nah, lu ke Riau gimana tuh? Ya, biasanya perusahaan sudah menyediakan akomodasinya. Kita tinggal ke sana. Naik pesawat. Iya. Yang lainnya. Tergantung perusahaan menyediakannya gimana. Yang penting berangkatnya dari Batam. Untuk awal naik saya di Dumai, Riau. Oh, Dumai Riau ya. Iya.
Iya, soalnya kan Gitu. namanya juga berlayar tergantung dari posisi penyewa kapal yang menempatkan kapal itu harus dari mana ke mana gitu. Nah, Mm-mm. kebetulan saat saya naik itu posisi kapal sedang di Dumai Oh, sip, sip, sip. gitu. Tapi pokoknya sekali lagi, nah untuk yang kan bro ini ya, masuknya jalur pribadi ya, biaya mandiri ya. Kalau untuk tahun saya belum ada itu pola pembibitan, jadi semuanya jalurnya Semua reguler. jalur mandiri. Ya, Hanya saja keuntungan yang tadi ya, keuntungan yang iya, didapat oleh setiap lulusannya, ada training oleh perusahaan-perusahaan gitu. ya di tahun ketiga. Di tahun ketiga. Hmm. Nah, orang-orang yang melakukan training perusahaan yang ini melaksanakan training ini, dia nggak mau dong uangnya ini Iya, sia-sia biasanya gitu nggak aja. mau rugi. Mereka biasanya akan Iya. menarik kembali orang-orang yang sudah di training. Begitu. Oh iya iya iya. Tapi tempat trainingnya yang menentukan tadi STIP-nya, tergantung kalau nilainya bagus berarti dia di perusahaan yang bagus. Kalau Iya, nilainya nggak bagus, dia di perusahaan yang nggak bagus dong. iya, gitu kurang lebih. Eh, berarti buat teman-teman yang pengen yang mau masuk di ini di STIP, ya saya kalau mau benar-benar mau ya orang ibarat udah terjun ya jangan cuma kepalanya doang yang nongol, harus mau terjun aja langsung ya. Iya, betul. Harus benar-benar Iya, serius. harus benar serius. Iya, Iya iya iya, supaya biaya yang dikeluarkan nggak sia-sia kan gitu. iya, betul. Cita-cita juga bisa tercapai kan? Iya, Tapi saya dengar bro, orang-orang pelayaran ini uangnya gede loh. Itu benar apa enggak sih? itu kembali lagi sih sebenarnya tergantung perusahaan. Ya. Kalau perusahaan yang bagus nih, saya ibarat inilah Untuk ada ini sebenarnya masalah standar gaji itu biasanya sebenarnya sudah ditetapkan di ITF untuk standar gaji itu biasanya mengikuti ijazah yang dipegang gitu. ijazah Ijazah yang dipegang. yang dipegang. Ya, ijazah itu ada ANT 1, ANT 2, ANT 3, 4, 5 dan dasar. Kalau kami di STIP ini sedang mengejar namanya ANT 3 gitu. Heeh. Itu untuk Enggak, jurusan nautika. ANT apa sih itu ANT? kepanjangannya ahli nautika. Ahli nautika. Ahli nautika kelas 3. Oh, ada kelas-kelasnya istilahnya ya. Ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, kalau untuk jurusan teknika yang di mesin itu namanya ATT. ATT 3, 2, 1. Teknika. Teknika. Nah, tingkat 3, Iya, iya. tingkat 2, 1. Bisa dibocorin bro, berapa sih standar ininya? Nah, untuk kelas 3 sendiri dengan posisi 3, mualim 3 atau mualim 2 itu tergantung perusahaan sih. Untuk luar negeri biasanya 30 ke atas. Kalau dalam sekitar belasan sampai 30-an kurang lebih Wow, iya iya. per bulan. Itu yang ke luar negeri ya? Kalau iya 30-an ke atas. Kalau yang di dalam negeri sekitar belasan sampai 30-an. Kurang lebih. Nah. Untuk kelas 3 gitu. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi buat adik-adik yang lagi bingung mempertimbangkan mau maju di mana dan itulah kisi-kisinya ya. Iya. Kalau mau jadi ini taruna pelayaran akan dapat seperti itu nanti. Tapi motivasinya jangan ke situ dulu. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Harus kemana nih motivasinya? Yang lebih bagusnya bro. Iya, karena semua itu nggak seindah terlihatnya. Asik. Iya. Jadi pelajari dulu betul-betul gimana dunianya, baru kita terjun ke dunia itu. Kalau udah siap dengan segala resikonya. Gitu. Harus memikirkan resiko. Resiko. Karena di laut sendiri resikonya tinggi. Gitu. Iya, bro.
Iya, iya, iya. Ya seperti, jangankan resiko bro, kesiapan mental tadi, dia itu harus siap meninggalkan keluarga dulu kan? Iya, betul. Iya, Apalagi iya. biasanya kontrak itu panjang. Untuk sekali kontrak itu biasanya 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Iya, iya, iya. Berarti untuk bertemu keluarga, kalau selama kontrak boleh ya, kalau contohnya Tidak masih bisa, ada tidak waktu ada. luang. Gak bisa? Iya, betul. Gila. Jadi selama 4 sampai 6 bulan itu ya cuma bisa say hello dari HP. Paling. Ya, ya, ya. Berarti itulah mental yang harus disiapkan ya. Iya, betul. Luar biasa. Memang taruna-taruna pelayaran ini mentalnya mental baja ini. Oh, jadi teman-teman bisa membayangkan, bayangkan dulu lah ya. Pikirkan baik-baik dulu. Mau jadi petaruna atau taruni pelayaran. Ya. Iya, betul. Ini bukan hal kunakutin, tapi misalnya kesiapan mental itu benar harus disiapkan ya bro ya. Iya, betul. Karena nggak sedikit yang setelah melihat kenyataannya kabur, gitu. Banyak ada nggak yang mau masuk, yang udah ini, udah masuk di dunia itu banyak yang kabur. Iya, banyak yang setelah menjalani praktek, udah cukup sampai di sinilah. Banyak yang kayak gitu. Berarti masih pendidikan sebenarnya. Iya, Kabur. iya, ada juga yang kayak gitu. Makanya harus benar-benar kita pikirkan dulu resiko dan kesiapan kita terhadap resiko tersebut. Nah, apa aja sih resikonya, bro? Kalau saya paling ya udah mungkin masih inilah, masih belum luas pengalamannya. Ya, itu tadi harus siap meninggalkan keluarga. Kemudian yang baru saya tahu, kalau kita udah dikontrak entah 4 bulan atau 6 bulan, nggak boleh. Nggak bisa, nggak bisa ketemu keluarga ya? Boleh, saya hello doang. Iya. Nah, apalagi sih resiko-resiko yang didapat, biar teman-teman benar-benar bisa mempersiapkan diri nanti, dan nggak ada kasus-kasus yang kabur-kabur lagi. Iya, cuaca. Iya. Karena kalau mau tahu di laut itu nggak selamanya namanya laut tenang seperti air yang ada di bak mandi atau di got segala macam. Iya. Benar. Lalu kemudian dari masalah-masalah barang-barang yang ada di atas kapal sendiri, semuanya itu berbahaya kalau kita tidak bekerja dengan kehati-hatian gitu. Yes. Berbahaya seperti apa, bro? Contohnya aja, supaya kapal bisa berlabuh, itu ada namanya mooring line. Itu tali. Mooring line? Iya, mooring line. Itu untuk menambatkan kapal ke dermaga. Yes. Nah, itu ada mooring line itu biasanya terbuat dari tali atau wire. Wire itu gulungan besi dengan diameter kurang lebih sebesar ini, 20 mm. Yes. Cukup besar. Bayangkan kalau benda sebesar itu punya tegangan. Iya. Punya tegangan. Atau enggak kencang, istilahnya kencang. Iya. Iya, kalau kencang, terus misalkan ada ombak, ketarik atau bagaimana, itu kan pasti goyang. Benar. Nah, yang kayak gitu-gitu kalau kita nggak hati-hati dan kita ada di situ, nah itu biasanya karena bebannya tinggi, itu bisa kejadian kayak patah kakinya,
Oh, iya, iya, iya. Atau ketari Pengertian suami. gitu. Tapi ada kejadian nggak bro? Itu talinya itu putus. Banyak. Ih, itu kalau putus gimana bro? Ya itu kalau putus, kalau ada orang di situ ya bayangkan Kena aja. ya? Ya, bayangkan aja gulungan besi kena ke badan kita dengan tegangan Putus yang lah kencang bro. gitu. Ya, Bisa mati orangnya. iya. Luar biasa ya, risiko mau kalau contohnya jadi orang-orang pelayaran memang besar banget ya. Iya. Tapi mental taruna STIP yang satu ini udah benar siap di situ ya. Iya, betul. Sip. Karena nggak semudah itu juga kan, ada kecelakaan tergantung dari kehati-hatian kita, ya nggak? Iya, betul. Yes. Karena itu gunanya pendidikan, kita diajarkan gimana supaya kesalahan-kesalahan ini nggak terjadi kan? Nggak terjadi. Setuju bro. Luar biasa. Saya dapat banyak ilmu nih tentang pelayaran nih malam ini nih. Terima kasih nih sebelumnya. Buat teman-teman kalau ini yang setia menonton ya dari tadi ya, boleh bertanya. Apapun pertanyaannya kita akan jawab sebisa mungkin. Apalagi kalau tentang pelayaran pasti bisa dijawab nih sama Bang Cece ini nih. Ini abang ini coba dilihat-lihat ya, mirip bule kan? Siapa yang setuju? Coba kasih jempolnya. Ini asal Nias ini. Nggak mirip orang Nias dia. Bro, asli Nias mana? Kalau lahir sebenarnya Jakarta. Lahir di Jakarta. Ya, orang tua dari Gide. Gitu. Nias itu masuk Nias mana ya? Kabupaten Nias. Kabupaten Nias, Nias Induk ya? Oh, iya. Kalau mama? Kalau mama dari Sirombu. Oh ini dong, orang Nias Barat dong? Iya. Marga? Iya. Iya. Oh, iya. Tapi memang lahir, besar, sekolah di ini, Jakarta. Iya, betul. Oh, anak Jakarta. Sip. Coba kita baca komentar ya. Ada komentar apa tadi ini? Karena udah kita ngeriin agak susah. Katanya orang ke laut ceweknya banyak. Hahaha, just kidding. Dari Alvanes. Thank you Alvanes. Itu gimana bro? Jelasin. Itu cuma Tanggung jawab. Itu gimana ceritanya itu? stereotip lama aja itu. Gimana? Itu hanya stereotip yang salah tentang pelaut. Nggak juga. Nggak juga itu Alvanes. Bisa dijelasin kalau gimana? Nggak kenapa? Ya, karena kebanyakan setia yang saya lihat. Setia ya orang pelaut ya. Iya. Setia gimana nih? Karena ada juga yang bilang saya cukup satu aja. Satu di sini, satu di sana, satu di mana-mana. Waduh. Itu cuma mitos saja itu. Mitos ya. Tapi mungkin ada juga kan oknumnya Mungkin ya. ada satu dua orang. Satu dua. Mungkin. Tapi nggak semua. Iya. Jangan dipukul rata, Alvanes. Ya. Tapi kayak Alvanes ini mungkin berpengalaman nih, udah pernah pacaran sama orang pelaut nih kayaknya nih. Setuju bro. Bisa diiklankan mana sih setianya orang pelaut? Kenapa bisa setia? Ya, biasanya mereka itu ketika ketemu sinyal aja ya yang dicari istri atau pacarnya itu. Wow. Iya, apalagi kalau mau kontakan kan susah sekali kan. Yes. Biasanya mereka menjaga supaya keluarganya itu nggak meninggalkan mereka. Bahkan ya bisa aja kan kita ya istilahnya pasangannya yang diragukan ya. Iya, justru malah gitu. Ini balik lagi sih menurut gua ke komitmen berdua antara cowok dan cewek.
Betul. Iya. Mau setia apa enggak? Iya. Siap nggak menampingi seorang pelaut? Siap nggak untuk ditinggalkan? Gitu. Siap nggak untuk ditinggalkan? Benar. Karena nggak mungkin kan bisa dibawa kemana-mana kalau cowoknya bertugas ke sini, cewek ikut kan nggak mungkin juga. Betul. Nggak boleh Ini disalahin. dari Alvanes. Cewek nggak boleh disalahin. Oh iya, maafkan kami cowok-cowok yang sudah sempat ini ya. Cewek, kita nggak menyalahkan cewek kok. Karena banyak juga kan pelaut-pelaut yang cewek. Benar. Banyak juga pelaut yang cewek. Iya. Gila, enggak. Tapi kayaknya saya penasaran nih sama Taruni ya. Nantilah kapan-kapan saya ajak live juga nih. Karena gimana sih kesiapan mereka ya sebagai seorang cewek. Cowok aja kan banyak yang mundur ya tadi ya. Iya, betul. Oh, luar biasa. Tapi untuk untuk bagian-bagian kalau cowok kerjaannya ini, cewek kerjaannya ini atau sama aja? Sama semua, tergantung posisi di atas kapal. Di atas kapal itu kan semua ada posisinya, dari kapten, kepala kamar mesin, mualim, jurumudi dan sebagainya. Ya kalau dia posisinya sebagai kapten ya dia menjalankan tugas kapten. Kalau dia tugasnya sebagai jurumudi atau koki ya dia harus menjalankan tugasnya seperti itu, nggak ada bedanya gitu. Yang bagian mesin ada nggak cewek? Tapi kayaknya ada. Di kami ada untuk yang saat ini tingkat 1 ada kurang lebih 4 atau 5 orang. Oh, iya. Iya. Luar biasa ya. Tapi pokoknya gue tetap salut sama taruna-taruna pelayaran ini. Yang ini sih, salutnya ini gue buat orang-orang yang bertahan, bukan buat yang kabur tadi. Karena nggak semuanya bertahan kan. Iya. Mungkin dia nggak bertahan karena mental tadi, dia nggak siap. Dia belum benar-benar mempertimbangkan apa-apa aja resikonya. Iya, dan motivasi Dia hanya membayangkan gimana enaknya. Enaknya aja, betul. Oh. Tapi nggak expect tentang susahnya. Yes. Ini ada dari Lin Cage. Di sana ada nggak tim medis? Tim medis itu di kapal nggak ada. Kalau orang kapal sakit gimana tuh? Nah, untuk di kapal sendiri nanti ditunjuk salah satu mualim menjadi medical officer namanya. Ditunjuk salah satu mualim untuk menjadi medical officer. Biasanya itu mualim 2 atau second officer namanya. Nah, tugasnya apa? Di situ dia yang mengontrol obat dan penggunaan obat di atas kapal berdasarkan buku panduan. Nah, kami ini sendiri tentang medis punya buku panduan dari WHO, International Medical Guide for Ships, IMGS namanya. Oh iya, udah langsung standar internasional ya? Iya, betul. Bagaimana cara menangani beberapa penyakit, gitu. Dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan ketika penyakit-penyakit itu nggak bisa ditangani di atas kapal. Bahkan diharapkan seorang medical officer itu bisa membantu kelahiran. Yes, benar. Ya, Kak, untuk di kapal-kapal penumpang. Yes, contohnya. Berarti medical officer itu biasanya berapa orang sih? Kalau satu kapal? Biasanya ditunjuk 1 orang. 1 orang doang? 1 orang aja. Itu nggak kewalahan kalau ada lebih baik jangan sampai sakit. Ya tapi kan yang namanya sakit bro, kita ini nggak bisa nentuin saya sakitnya besok, kan bisa aja tiba-tiba. Ya begitulah kondisinya kan, karena keterbatasan ini. Iya bro, iya. Ini dari Lin lagi. Kalau seandainya yang mengalami cedera atau kegawat darurat gitu, bagaimana? Nah untuk masalah cedera dan sebagainya itu kami udah ada panduannya, dimana kalau ketika cedera itu sudah masuk ke tahap yang
gawat, udah masuk ke tahap yang membahayakan nyawa, itu kami sendiri harus mengevakuasi orang tersebut ke darat. Tentunya dengan melihat posisi kapal saat ini. Gitu. Jadi kami punya kewajiban ketika orang itu sakit dan membutuhkan pertolongan di darat untuk mengevakuasi ke pelabuhan terdekat. Kalau pelabuhan jauh, Ya, siap menanggung resiko. Itu yang menjadi masalah kalau pelabuhan jauh. Iya, iya. Tapi ada nggak Bro, kejadian-kejadian yang nggak terselamatkan di atas kapal? Yang tidak terselamatkan banyak. Banyak. Ya, banyak. Itu yang sering kita dengar di TV belakangan ini, di mana jenazahnya dilarung ke laut. Di apa? Dilarung. Apa dilarung? Dihanyutkan ke laut. Innalillahi. Begitu. Karena beberapa kapal tidak memiliki freezer yang cukup, ruang freezer yang cukup untuk menyimpan jenazah. Ya Allah, gimana itu keluarganya ya? Ya, itu salah satu risikonya lagi yang harus dipikirkan. Begitu, calon taruna-taruni pelayaran. Mentalmu harus siap di situ, Bro. Iya. Yes. Ini banyak banget di komentar dari tadi siapa si ini. Biasanya gitu kan, ada yang mengalami asma tiba-tiba. Bagaimana Bang? Tapi saya rasa kalau seperti penyakit seperti itu, udah kan ada ininya ya, saya ketiga kala ya. Disediakan juga sih biasanya. Tapi kalau udah sampai ke tahap yang butuh penanganan lanjut, ya tetap jalurnya evakuasi. Evakuasi harus mencari pelabuhan terdekat. Iya, biasanya kalau udah deket-deket, entah pakai helikopter atau apa, dibawa. Oh ya. Iya gitu. Benar. Tapi katanya itu nggak ada jaringan loh kalau di kapal. Banyak nggak ada jaringan. Sebenarnya setiap kapal itu banyak punya telepon sendiri, telepon satelit. Telepon satelit. Iya. Bisa ya, nggak ada istilah keganggu ininya jaringannya. Iya. Tapi dengan biaya yang cukup mahal. Oh. Kalau misalnya kita mau pakai telepon satelit, semahal berapa sih? Mahalnya? Oh, belum pernah pakai sih sejauh ini. Oh, belum pernah. Tapi kalau contohnya kita mau pakai, kita ini ya harus bayar ya. Biasanya, saya juga kurang tahu tentang itu sih. Belum Oh pernah iya, pakai. Oh iya, nantilah kalau Bro Syukur udah pernah pakai, kasih tahu saya. Bro, ini saya udah pernah pakai telepon satelit segini, Be. Kebetulan nggak terlalu jauh-jauh kan dari pulau. Oh iya, benar. Tapi Bro Syukur sendiri nih, udah siap untuk pelayaran ke luar negeri yang jauh-jauh, seminggu, sebulan. Ya, mau nggak mau kita harus siap. Kita udah tahu resikonya, kita udah jalani, dan kita udah serius dengan ini, ya siap. Ya karena ini profesi, siap. Iya, betul. Yes. Untuk mencari penghidupan ya di sini kerjanya. Iya, betul. Luar biasa. Jempol buat anak-anak pelayaran. Luar biasa. Ternyata saya baru kebuka nih wawasannya gimana itu kehidupan pelayaran. Ngeri juga ya ternyata ya. Banyak risiko-risiko yang benar-benar harus siap ditanggung. Betul. Nah, gimana disiplin kehidupan taruna di STIP, Bro? Untuk kedisiplinannya sendiri, kita punya jadwal-jadwal untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Disebut namanya KHT, Kegiatan Harian Taruna. Itu diatur dari mulai olahraga pagi sampai kapan kita tidur, istirahat malam. 24 jam diatur semua. Iya, betul. Oh, yes. Kalau misalnya seorang pelaut dapat berita duka tiba-tiba, gimana? Nah, gimana tuh, Bro? Ya itu, kembali lagi kepada kontrak, kita harus ngabisin kontrak kita. Nggak bisa kita, karena
misalkan ada saudara atau kerabat yang meninggal, maaf kata meninggal, itu nggak bisa kita ngunjungin, yaitu salah satu risikonya kan. Bahkan keluarga sendiri ya. Bahkan keluarga sendiri. Menikah, lahir atau apa ya nggak bisa kita lihat. Itulah. Gitu. Iya. Benar bro. Mental untuk ininya memang ini ya banyak banget yang harus dipersiapkan. Gue udah hitung udah ini sih tadi. Apa ya? Satu tadi. Kesiapan mental untuk kontrak. Apabila kita sudah dikontrak selama berapa bulan atau setahun mungkin ya, nggak boleh dan memang nggak bisa ketemu keluarga. Iya, bukan nggak boleh, nggak bisa. Karena nggak bisa. Kita harus menghabiskan kontrak itu, gitu. Selama kontrak berlayar terus. Ya tergantung pelayarannya sih. Kalau seandainya nih nggak ada pelayaran, mungkin satu hari kita lagi di darat gitu, bisa nggak? Enggak, itu biasanya kalau kita nggak berlayar itu kita ada di anchorage biasanya, anchorage area itu tempat berlabuh. Nah, di situ kita berlabuh jangkar di tengah laut gitu. Gak maksudnya berlabuh jangkar gimana? Saya kurang tahu nih bahasa biar teman-teman juga pada tahu. Ada istilah yang orang kadang-kadang salah pikiran gitu tentang berlabuh. Berlabuh itu bukan artinya kita masuk ke dermaga. Ya. Bukan gitu. Tapi yang namanya berlabuh itu kita menurunkan jangkar dan diem di situ di tempat tersebut. Nah, tempatnya ini namanya anchorage area, tempat berlabuh jangkar. Gitu. Di tengah laut dong. Iya, betul. Biasanya jarak-jarak sekitar 10 sampai 12 mil, tergantung tempat lah dan juga size kapal. Oh yes. Mungkin untuk milnya ya itu yang didapatlah nanti. Buat tarung-tarung nih kalau belajar gimana sih sistem milnya itu. Dikira yang penting mil itu bukan 1 mil ini ya di sentimeter ya, bukan. Jauh itu 1 mil. Iya. Itu mil laut beda sama mil darat. Kalau mil laut namanya nautical mile. Itu 1 mil itu 1,852 kilometer. Oh. Kami juga udah sempat belajar juga sih bro tentang ini ilmu laut di pemerintahan, tapi nggak terlalu ini mendalam. Makanya saya dulu waktu belajar mil, saya kira apa-apaan ini cuma 10 mil, padahal itu jauh banget yang 10 mil ya. Iya. Kita lanjut ini ya, baca komentar. Kalau ya pokoknya untuk ini si Alvanis tadi, kalau misalnya seorang pelaut dapat berita duka, tiba-tiba gimana? Kesimpulannya bro, istilahnya dia nggak bisa sepanjang masih kontrak, dia harus tetap ini sama kontraknya. Nggak bakalan bisa pulang. Iya. Nah, begitu Alvanis. Karena kalau kita pulang tanpa seizin kantor, itu biasanya ada catatan buruk. Dan itu masuk kategori ini tadi kabur ya. Dan itu jadi pertimbangan-pertimbangan perusahaan lain untuk ambil kita. Kalau ingin melanjutkan karir lagi, itu nilai ini harus konsekuensi dengan kontraknya.
Yes, yes. Nilai kita berkurang di situ nanti. Ya, Yes, yes, bro. Apa sih? Ini dari Alvanes. Aktif banget ini orang, saya suka. Kritis. Katanya pas pendidikannya digebuk-gebukin ya. waduh. Itu gimana, bro? Enggak kok, enggak ada. Enggak. Ya, saya menjawab itu enggak ada digebukin. Mungkin dulu pernah ada kasus ya di STIP sendiri kan, bro? Ya, ada kasus beberapa kan, tapi ya enggak. Untuk saat ini udah enggak ada. Saat ini itu benar-benar dihilangkan. Iya. Karena kalau ketika ada kasus langsung dikeluarkan orangnya. Iya, betul. Dan untuk pengawasan ini, kami bro ada istilah pengasuh yang mengendalikan praja. Lu apa? Pengasuh ya? Iya. Nah, Ada jadi dari militer, ada dari militer juga kami. dari militer. Jadi ini senior yang bisa kita bilang dia mau jadi oknum nggak bakalan bisa. Dia tetap diawasin. Jangan takut ya, Alvanes. Ya mungkin kalau istilah latihan fisik itu wajib, seperti push up, sit up, lari. Ya untuk mendekatkan emosional kata. Dan memang itu tradisinya itu. Itu untuk kesehatan fisik juga. Makanya banyak taruna-taruna kalau contohnya dilihat ya, Alvanes banyak yang langsing-langsing kan. Termasuk bro Sugur ini. Bro Sugur ini kuat berenang ini. Berenang di laut, di darat pun kencang ini. Sebenarnya nggak terlalu penting bisa berenang atau enggak, karena itu kan laut. Iya, Dan biasanya kalau kita berlayar kan jauhnya itu bisa di atas 12 mil. Bayangkan sekitar 24 km dari darat. dari Gimana darat. caranya kita Berenang bisa 24 berenang km. 24 km? Apa kuat? Iya. Harusnya yang mau dipersiapkan bro. Gimana cara memakai pengaman ya? Atau memanfaatkan semua benda yang ada di sekitar kita ketika contohnya ada kecelakaan. Di kapal sendiri ada namanya life saving appliances (LSA). Itu termasuk ada namanya pelampung lifebuoy. Yes. Terus ada skoci. Kalau pernah nonton film Titanic, ya, yang perahu-perahu kecil yang dipakai orang-orang itu buat menyelamatkan diri itu skoci. Oh, itu ada. Ya, itu ada. Kalau sekarang modelnya sudah bermesin. Iya. Untuk kebakaran sudah ada sistemnya supaya sistem pemadam gitu. Nah, biasanya perawatan barang-barang ini menjadi tanggung jawab Mualim 3. Menjadi tanggung jawab apa? Mualim 3. Mualim 3. Atau third officer. Nah, itu posisi yang dimana saya nanti lulus jadi posisi tersebut. Oh gitu. Yang memperhatikan dan menjamin kualitas barang-barang itu ya. Alat-alat itu. Iya. Supaya saat digunakan dia itu masih bagus. Supaya saat digunakan ya betul. Karena nggak sedikit kejadian di mana ketika dibutuhkan alat itu nggak siap. Benar. Justru malah membahayakan diri kita sendiri.
Yes bro, yes. Kualitinya itu harus benar di. Oke. Nah, ada nggak sih prioritas pas kapal tenggelam? Itu siapa aja yang dapat pelampung? Iya, sedangkan pelampungnya terbatas. Nah, ini nih pertanyaan yang sulit. Mantap. Kalau kapal itu istilahnya dapat izin untuk berlayar, biasanya jumlah pelampung itu atau jumlah peralatan keselamatan itu cukup untuk orang-orang yang ada di atas kapal itu. Yang ada di atas kapal. Oh, iya. Nggak ada istilah terbatas ya. Hampir tidak mungkin terbatas. Gitu. Jadi aman. Beda ya kalau istilahnya. Saya kira tadi itu ada istilah kemungkinan kurang. Berarti ya kalau kurang kan cepat dia dapat. Apa namanya? Inilah bagusnya sistem sekarang di mana sebelum kita mendapat izin untuk berlayar ke suatu tempat, kita harus dipastikan peralatan-peralatan keselamatan itu udah siap dan cukup untuk orang-orang yang berlayar. Gitu. Yes. Luar biasa. Bukan hanya peralatan keselamatan aja, peralatan lain seperti peralatan navigasi itu sudah dicek. Nah, itu bagusnya sistem sekarang. Nah, itu bagian bro tadi ya. Apa sih istilahnya tadi? Ya, nautika namanya. Nautika. Ya. Yes. Oke, lanjut buat teman-teman yang lain, jangan hanya ini aja yang bertanya ya. Alvanes, silakan bertanya apa aja tentang Abang Tarunanya, boleh ditanya kok. Saya mulai ya. Abang Tarunanya lagi jomblo? Mungkin. Ya. Udah ada bocoran ya. Yes. Just kidding semuanya ya. Tapi kalau diserusin nggak apa-apa sih. Boleh di DM kok abangnya nggak sombong. Mungkin sejauh itulah ya bro ya. Saya sekali lagi berterima kasih sudah mau live bareng. Sebenarnya schedule-nya ini 25 menit doang ya. Ini udah 1 jam lebih, gila. Luar biasa. Makasih ya bro, semoga info-info ini bisa membantu ini juga lah. Bisa jadi bahan juga buat adik-adik yang pengen masuk jadi taruna atau taruna pelayaran. Mereka pasti dapat banyak ilmu sih dengan mendengar live ini. Mudah-mudahan membantu untuk mudah-mudahan membantu pasti. Tapi di situ bro, itu ada tinggalnya di barak apa gimana? Satu kamar satu orang. Kan lagi COVID nih. Kamar. Satu kamar. Kamar ya? Satu kamar satu orang. Ya karena dulu ini tinggalnya di barak ya. Rame-rame biasanya. Enggak juga sih, karena sistemnya kamar soalnya. Iya. Sama aja yang masuk pola pembibitan sama ini. Iya, dia sendiri. Sama. Iya. Jadi aslinya satu kamar itu ada yang modelnya 4 orang, ada yang modelnya 10 orang, tergantung besarnya kamar. Tapi dikarenakan COVID ini, jadi kan kita harus social distancing nih. Jadi satu kamar diisi 1 orang. Gitu. Satu kamar diisi 1 orang, yes. Ya, betul. Tapi biasanya kalau semuanya nggak ada social distancing nih, 4 orang ya? Kalau kamar yang saat ini aku tinggalin sih iya. Harusnya 4 orang. Yes. Apa goals yang ingin dicapai ke depan bro? Goals. Yes.
goalsnya ya untuk karir sendiri, goalsnya saya pengen sampai ke tingkat paling tinggi, di mana untuk jurusan saya sendiri paling tinggi bisa menjadi seorang nahkoda di atas kapal. Amin.